Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok Community Service Binus Online Learning yang terdiri dari saya sendiri, Alfian Syahputra Nursaya, kemudian ada rekan saya Dimas Purnawarman, Fatni Syafa Rashida, dan Mario Samego Ginting Munte, yang pada kesempatan kali ini ingin mempresentasikan sebuah visual basic learning tentang Microsoft Excel yang berfokus pada Power Pivot. Oke, pertama-tama apa saja yang akan dibahas pada materi ini, yaitu ada pengenalan Power Pivot, apa itu Power Pivot, bagaimana fungsinya, penerapannya, kemudian keunggulannya. Selanjutnya yang kedua itu mengatur dan menginstal add-in Power Pivot di Excel. Yang ketiga adalah import data, dan yang keempat adalah calculated field dan modeling Power Pivot. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengenalan Power Pivot. Jadi apa itu Power Pivot? Yang pertama, Power Pivot merupakan sebuah add-in yang ada di Excel, yaitu Power Pivot adalah sebuah add-in yang sudah ada atau gratis, hanya tinggal kita aktifasikan. Kemudian yang kedua itu memungkinkan kita untuk melakukan data modeling, membangun relationship atau hubungan antar tabel-tabel layaknya sebuah DBMS atau database management system, kemudian melakukan perhitungan secara advance, dan memiliki performa yang tinggi dibandingkan dengan pivot table biasa. Kemudian yang ketiga, kemampuan Power Pivot untuk menggabungkan berbagai sumber data seperti database, kemudian file Excel, hingga file text atau TXT. Ini juga database-nya bisa berupa SQL dan lain-lain. Kemudian yang keempat, tools yang tersedia secara gratis sehingga tidak membutuhkan biaya tambahan. Kemudian ini adalah sebuah gambar atau contoh penerapan dari Power Pivot seperti yang bisa dilihat di sini. Ada empat tabel kelas atau empat main source ya, sumber, di mana antar kelas ini atau antar tabel satu dengan lainnya memiliki relasi atau hubungannya masing-masing yang bisa dibentuk dengan membuat sebuah grafik seperti ini atau membuat sebuah hubungan yang membuat relasi sehingga terjadi sebuah relationship. Oke. Selanjutnya, apa sih perbedaan pivot table dan juga power pivot? Yang pertama, pivot table ini dia memiliki sebuah batas atau limit di mana hanya dapat menghandle 1 juta baris. Karena pada dasarnya pivot table ini dia memiliki source atau sumber datanya itu dari Microsoft Excel itu sendiri. Sedangkan untuk Power Pivot Table tidak ada batas baris dan dari berbagai jenis data. Dia seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bisa diambil dari SQL, kemudian dari file TXT, website, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pivot table membutuhkan sintaks khusus seperti vertical lookup, VLOOKUP, atau misalkan edge lookup untuk menghubungkan antar data atau table, membuat sebuah relationship. Sedangkan di Power Pivot Table cukup menggunakan relationship untuk menghubungkan antar data atau table seperti gambar yang telah saya tunjukkan sebelumnya. Kemudian untuk pivot table, pengolahan data hanya dapat dilakukan dari satu sumber data. Sedangkan untuk Power Pivot Table itu multi source, dia bisa dari berbagai sumber data seperti yang telah saya sampaikan. Kemudian untuk pivot table hanya satu tabel dan kolom pada tabel yang tersedia untuk dianalisis. Sedangkan Power Pivot dia memiliki kemampuan semua tabel terkait dan kolomnya dapat dijadikan model data dan juga dianalisis. Kemudian pivot table hanya memiliki performa yang lambat jika mengolah data yang besar. Sedangkan Power Pivot karena memang didesain atau tujuannya untuk mengolah data yang besar atau big data, performanya sudah dioptimalkan sehingga lebih cepat dan juga lebih efisien tentunya. Kemudian untuk pivot table, data yang besar harus dijadikan beberapa pivot. Jadi dibagi-bagi atau dipecah untuk mendapatkan sebuah summary. Sedangkan pada Power Pivot itu dia dapat menghandle data besar sehingga lebih efisien dan mengurangi human error. Kemudian fitur calculated fields mempunyai batasan maksimal pada pivot table, sedangkan pada Power Pivot Table dapat menggunakan DAX atau data analysis expression function sebagai penunjang calculated field atau measures. Oke. Selanjutnya, bagaimana cara mengatur dan menginstal add-in Power Pivot di Microsoft Excel? Oke, jadi yang pertama-tama yang dibutuhkan adalah sebuah requirement, sistem requirement, karena Power Pivot ini pada dasarnya tidak mensupport semua versi Microsoft Excel, dia hanya mensupport seperti yang ada pada tabel atau tampilan ini, yaitu Microsoft 365, kemudian yang satu kali license seperti Office Professional, Home Business, Home Student, ya ini bisa teman-teman lihat ya dan baca. Sedangkan Power Pivot belum atau tidak disupport pada jenis Office yang berikut ini. Setelah sistem requirement
Setelah terpenuhi, maka langkah yang berikutnya adalah melakukan instalasi atau mengaktifkan add-ins dari Power Pivot. Bagaimana caranya? Yang pertama-tama adalah kita harus membuka file terlebih dahulu dari Excel workbook. Kemudian pada tahapan selanjutnya kita akan membuka option. Di option ini akan tersedia add-ins, kita akan memilih add-ins, dan selanjutnya kita akan melakukan scroll, karena defaultnya itu dia akan terpilih manage Excel add-ins. Kita akan men-scroll untuk memilih com add-ins, kemudian kita akan klik go. Selanjutnya kita akan mengaktifkan Microsoft Power Pivot for Excel. Nah, setelah kita mengikuti langkah-langkah tersebut, maka Power Pivot sudah siap digunakan pada Microsoft Excel itu sendiri. Nah, untuk lebih jelasnya ini akan saya contohkan. Jadi yang pertama ini adalah book Excel. Kita akan membuka file. Kebetulan versi Microsoft Excel yang saya gunakan ini adalah Office 365, jadi sudah mensupport adanya penggunaan Power Pivot. Selanjutnya kita akan klik More, kemudian Options. Nah, di sini kita akan memilih dari tampilan ini akan kita klik Add-ins, kemudian Manage Com Add-ins, Go. Selanjutnya tinggal kita tick ya, kita mark Microsoft Power Pivot for Excel, kemudian oke. Maka di sini akan tampil, akan tersedia opsi Power Pivot yang dapat kita gunakan. Sekarang kita akan membahas terkait dengan import data. Import data di sini bisa dilakukan dari berbagai jenis sumber file seperti Microsoft Excel, Microsoft SQL Server, Microsoft Access, hingga file teks berformat .txt dan .csv. Nah, jadi kelebihan dari Power Pivot ini memiliki kelebihan dari sisi fleksibilitas terhadap data yang memang jadi sumbernya yang untuk diolah. Lalu penggunaan SQL Server dan Microsoft Access membutuhkan kredensial server, sehingga cara ini dapat diterapkan bila kita memiliki database server. Jadi ketika kita ingin mengambil data dari SQL Server dan Microsoft Access, maka kita membutuhkan kredensial servernya. Jadi kita bisa mengambil data dari SQL Server dan Microsoft Access. Namun dalam praktek kali ini kita akan menggunakan file Excel, karena kita juga akan memperoleh sampel datanya dari sumber yang terbuka di internet. Berikut merupakan cara import data file Excel. Lalu kita buka Manage, dan ketika sudah terbuka jendelanya, kita buka From Other Source, lalu kita klik, dan di sini akan muncul table import wizard, dan kita scroll ke bawah, kita cari text file, lalu kita pilih yang Excel file. Dan di sini kita browse filenya, dan jangan lupa nanti di checklist bagian use first row as column header. Lalu kita klik next, dan di sini semua tabel-tabel yang muncul ini kita sesuai dengan kebutuhan kita klik finish, dan ketika sukses kita klik close. Dan di sini telah muncul data-data yang memang kita import sesuai file kita dan sesuai dengan tampilan di saat ini. Lalu data yang diimport baik satu data dengan banyak sheet atau beberapa file yang terpisah. Ini ditampilkan menjadi satu window dengan beberapa sheets yang secara default diberi nama sesuai nama sheet pada setiap file. Jadi nama-nama sheet seperti business unit, departemen, identity, dan job ini disesuaikan dengan sheet yang memang telah ada pada file Excel sebelumnya. Lalu kita membahas calculated field dan modeling. Nah, calculated field itu apa sih? Merupakan kolom virtual yang dapat kita tambahkan sebagai tempat perhitungan. Misalnya perhitungan antar kolom yang tidak disimpan secara permanen. Namun dalam penggunaannya, kita tidak hanya dapat menggunakan calculated field untuk perhitungan. Jadi kita juga dapat menggabungkan teks atau menggabungkan beberapa data yang ada di sel-sel, misalnya menggabungkan data nama depan dan nama belakang. Lalu penggunaan ini didasari pada formula yang ada di DEX. Jadi DEX ini merupakan formula yang memang digunakan lengkap di Power Pivot dan juga Power BI. Dan kita dapat menggunakan formula pada DEX ini sesuai dengan kebutuhan, dengan memperhatikan konsistensinya dengan formula DEX. Ciri khas formulanya sama dengan Excel yang menggunakan tanda sama dengan di awal. Lalu di sini merupakan jendela fungsi-fungsi yang secara umum sama seperti Excel, namun memang dalam penggunaannya sedikit berbeda karena ini disesuaikan dengan uh, ekspresi yang ada di DEX.
Lalu ini contoh penerapan calculated field secara sederhana yang dapat kita lakukan dalam pembuatan full name, yaitu penggabungan first name dan last name. Namun di sini yang digabungkan itu secara keseluruhan. Jadi merepresentasikan kolom, bukan merepresentasikan salah satu sel. Lalu ini hasil dari penggabungan uh, first name dan last name dengan menggunakan sintaks DEX. Lalu apa itu modeling data? Nah, modeling data ini menciptakan representasi data secara terstruktur untuk analisis yang lebih mudah dan kuat. Dan modeling ini dapat menghasilkan tabel data juga yang sesuai dengan kebutuhan kita, baik itu diagram dan chart. Dan dapat juga dibuat relasi antar data, seperti pada database pada umumnya. Lalu model data ini dapat dilakukan dengan menggunakan pivot table. Jadi sebenarnya sama penggunaannya itu cukup sama dengan pivot table, namun kita menggunakan fitur-fitur yang lebih kuat pada Power Pivot. Lalu eh, kelebihan penggunaannya juga ini disesuaikan dengan sumber data yang memang menjadi kelebihan pada Power Pivot. Dan kita dapat memaksimalkan pengolahan dan juga pemodelan data. Lalu membangun relasi antar tabel. Nah, di sini kita dapat menggunakan fitur diagram view untuk melihat tabel-tabel yang dapat kita relasikan. Dan di sini contohnya setiap tabel memiliki primary key berupa EID. Ini merupakan ID dari employee dan kita dapat menghubungkan setiap tabel dengan menggunakan field ini. Lalu pastikan juga primary key-nya tidak ada duplikasi data karena setiap duplikasi data itu akan menimbulkan error pada saat kita melakukan relasi antar tabel. Dan di sini setelah kita relasikan, kita juga dapat membuat pivot table atau pivot chart. Dan di sini kita untuk sampelnya kita membuat pivot table. Dan nanti ketika kita pilih akan muncul jendela Excel baru dan kita pilih create pivot table dan pilih existing worksheet supaya tidak membuka jendela baru. Dan ini merupakan salah satu uh, hasil dari pembangunan relasi antar tabel. Di sini kita membuat relasi antar departemen, gender, dan uh, count of EID. Jadi EID ini merupakan representasi dari pegawai yang ada di uh, beberapa departemen yang ditampilkan di sini. Lalu data yang direalisasikan tadi, kita juga dapat membuat uh, chartnya sehingga dapat ditampilkan dalam bentuk diagram seperti di sini. Saya membuat sebuah kuis yang terdiri dari dua pertanyaan yang dapat teman-teman jawab agar memastikan bahwa teman-teman telah menguasai atau telah memahami materi yang telah saya sampaikan. Pertanyaan pertama adalah, salah satu kelebihan Power Pivot Table dibandingkan pivot table biasa adalah A. Data bersumber dari berbagai jenis file. B. Membutuhkan sintaks VLOOKUP untuk menghubungkan data antar file. C. Ada batasan pada calculated fields. Atau D. Tersedia secara default pada Excel. Silakan dijawab. Oke, untuk jawabannya adalah A, yaitu data bersumber dari berbagai jenis file. Selanjutnya, pertanyaan kedua. Data apa yang tidak dapat diolah oleh Power Pivot? A adalah Excel, B Microsoft SQL dan Access, C PowerPoint, atau D teks. Silahkan dijawab. Dan jawabannya adalah C PowerPoint.